Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi menjadi partner Anda dalam Sapa Sulsel kurang lebih 30 menit ke depan untuk memberikan perbincangan yang inspiratif tentunya dan juga informasi yang menarik di pagi ini. Apa yang menjadi tema pembahasan kita di pagi ini saudara? Kita ketahui bahwa banyak sekali orang yang memiliki hobi berpetualang dan juga mendaki dan mencintai alam begitu ya. Namun biasanya kita hanya mendengar mahasiswa pecinta alam. Namun ternyata ada kalangan umum yang kemudian organisasinya sudah begitu lama yang mereka memiliki gerakan yang tentunya berkaitan dengan alam begitu ya. Mendaki, membersihkan gunung-gunung, membersihkan alam-alam yang ada di daerah pegunungan dan juga beberapa kegiatan sosial lainnya. Menariknya, mereka dari berbagai kalangan, tidak hanya sebagai seorang mahasiswa, pekerja, dan lain-lain. Ada banyak sekali yang ada di dalamnya dan usianya sekarang sudah masuk ke 25 tahun. Waduh, mereka menamakan diri Organisasi Petualangan Alam Bebas Generasi Muda Pecinta Alam atau disingkat OPAP Gempa. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan dua orang personil tim dari OPAP Gempa ini. Yang pertama, yang perempuan ada Rara Wani. Halo, selamat pagi Rara Wani. Pagi, Kak. Saya panggilnya Rara atau Wani? Rarawani. Rara Wani? Iya. Wani Piro. Oke. Rara Wani, terima kasih. Kemudian yang di sana Abdul Raud Musadat. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa hubungannya dengan pemimpin daerah timur itu? Tidak ada, Oh, Pak. tidak ada ya. Hanya kebetulan sama saja, Raul. Hanya kebetulan sama Iya. Musadat ya belakangnya ya. Iya. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah datang di Kompas TV Makassar. Kami berikan ruang untuk memberikan informasi kepada kalangan masyarakat bahwa ternyata ada organisasi petualangan alam bebas generasi muda pecinta alam OPAP Gempa ya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu nih, di antara kalian bisa menjelaskan apa sebenarnya OPAP Gempa ini? Jadi kalau OPAP Gempa Makassar itu yang seperti kita ketahui organisasi petualangan alam bebas generasi muda pecinta alam. Oke. Nah, di dalam itu bukan hanya kita melakukan kegiatan kecinta alaman, tapi di situ kita melakukan kegiatan sosial juga. Nah, itu dia yang Ya, sudah saya sasarannya sampaikan. itu kepada masyarakat, kepada pecinta alam, Oke. kepada pelajar, kepada pekerja. Jadi semua kita libatkan untuk ikut dalam kegiatan seperti itu. Oke. Itu organisasi yang terdiri dari berbagai macam anggota. Oke. Ada mahasiswa, pelajar, ada juga anak-anak muda. Oke. Ya. Jadi tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja, bahkan dari seorang pelajar atau anak SMA atau Iya. SMP begitu juga masuk dalam OPAP Gempa ini dan juga para pekerja begitu ya. Latar Iya. belakangnya satu, mereka tidak hanya hobi dalam aktivitas pendakian, tapi juga mendedikasikan diri melakukan gerakan-gerakan sosial Iya, gitu ya. salah satunya. Salah satunya ya. Kalau Rauf mungkin bisa dijelaskan OPAP Gempa Makassar yang usianya sudah 25 tahun, apakah ini ada afiliasi dengan pusat atau memang dari awal memang terbentuk dan pusatnya ada di Makassar sendiri begitu? Kalau untuk afiliasi saat ini kami belum punya. Cuman lebih cenderung mengikuti kayak berbagai forum. Terus kayak misal kegiatan-kegiatan dari balai lingkungan. Kami juga masuk. Salah satunya kami ada dulu ikuti kegiatan dari balai lingkungan, konservasi kader. Jadi kita masuk juga bagian itu. Oke. Terus sekarang juga alhamdulillah kami mulai kerjasama kembali. Dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan dari bentukan kerjasama ini akan ada proyek yang lebih bagus ke depannya terkait lingkungan nanti. Oke, berarti OPAP Gempa Makassar ini adalah organisasi yang berdiri di Makassar, belum memiliki cabang di mana-mana dan Iya. tidak terafiliasi dengan siapapun begitu ya? Iya, independen. Artinya begini, OPAP biasanya kan kita ada organisasi di Makassar yang kemudian turunan dari organisasinya yang ada di pusat, Jakarta misalnya. Ternyata enggak ya. Iya. Jadi tetap dikatakan OPAP Gempa Makassar dan berdiri di Makassar begitu ya. Memang saat ini belum terdapat di daerah-daerah begitu, di provinsi-provinsi lain, hanya ada di Makassar OPAP Gempa ini. Iya, untuk saat ini alhamdulillah hanya di Makassar. Oke, hanya di Jadi Makassar. dari senior-senior maunya- Turun-temurun, iya, turun-temurun maunya bergenerasi begitu ya. karena kan OPAP Gempa sendiri
lahirnya di Sulawesi Selatan. Oke. Tepatnya itu hari Itu di tahun berapa ya? berawal dari tahun sebelumnya sering kan ada desa lingkungan yang sekarang namanya Lembana. Lembana, oke, Iya, itu yang itu terkenal kan, sekali ya. Iya, kaki Gunung Bawah Karaeng kan. Oke, Tahun 90-an kan pendiri-pendiri kami sering berkumpul di situ. oke. Kemudian tercipta gagasan, wacana, nama, OPAP Gempa. Kemudian di tahun 94 sama-sama dicetuskan dan di tahun 95 itu dikukuhkan. Jadi Oke. bentuk pengukuhannya saat itu senior-senior kami, pendiri kami melakukan pendakian lintas Lompo Batang Gunung Bawah Karaeng. Oke, baik. Jadi di tahun 95 ya, 95, 94 dan 95 ya. Iya. Kemudian berjalan sampai sekarang, beregenerasi, dan sekarang personil dari tim OPAP Gempa ini berada di angka kisaran berapa orang nih? Untuk anggotanya itu sudah mencapai 100-an lebih. 100-an lebih. Iya. Tapi yang aktif dalam setiap kegiatan? Itu tergantung dari kader yang terbentuk pada Oke. tahun penerimaan itu. Kalau misalnya kan kegiatannya pasti setiap periode itu ada. Nah, yang pastinya di kegiatan terbarunya itu diisi oleh kepanitiaan yang aktif dengan anggota-anggota yang baru. Jadi sistemnya seperti itu. Oke, jadi setiap kegiatan biasanya personilnya berbeda-beda begitu juga begitu ya. Tadi dikatakan ada 100 orang yang masuk dalam organisasi petualangan alam bebas para pemuda pecinta alam ini ya. Nah, dari 100 orang itu beberapa diantaranya adalah wanita. Wanita biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang sedikit lembut dan halus begitu ya. Tapi ada seorang wanita juga yang kemudian memiliki hobi berpetualang di alam bebas dan juga pendakian yang begitu berat begitu ya. Rarawani, mungkin kamu bisa jelaskan bagaimana awal mulanya kamu kok bisa cinta sering mendaki berpetualangan di alam bebas, sesuatu yang biasa dikatakan cukup berat untuk dilakukan oleh seorang wanita. Kok keinginan itu bisa timbul dari diri kamu begitu ya, Rara? Ya, kayaknya itu pertanyaan yang sering diucapkan, ditanyakan ketika ketemu sama seseorang, terus melihat latar belakangnya itu dari organisasi yang pecinta alam. Betul. Jadi pertamanya itu kan dari SMA, saya kan dulu mengikuti Sispala, namanya Siswa Pecinta Alam. Nah, dari situ saya selalu sharing-sharing dengan teman-teman, akhirnya ketemu dengan salah satu anggota dari OPAP Gempa Makassar. Nah, di situ saya mengikuti kegiatan dari OPAP Gempa Makassar. Itu kegiatannya ada pendakian lintas Gunung Lompo Batang ke Bawah Karaeng. Di situ awal saya memasuki OPAP Gempa Makassar. Jadi kenapa saya ingin memasuki organisasi tersebut? Karena pertama saya sangat senang dengan yang namanya kegiatan sosial. Nah, dari OPAP Gempa Makassar ini itu dari tahun ke tahun itu selalu mengadakan yang namanya kegiatan sosial. Ya, bukan hanya pendakian saja. Nah, salah satu yang akan kita adakan nanti ini dalam rangka HUT ya, atau hari jadi dari OPAP Gempa yang ke-25 ini ya. Nanti kita bahas soal itu. Berarti kamu berawal dari kecintaannya dari SMA begitu ya. Tapi ketika kamu, kan tadi salah satu kegiatannya adalah proses atau menjalani kegiatan pendakian gunung. Kalau kamu sendiri udah daki gunung apa aja dan bagaimana kamu ngerasainnya? Apakah sempat ngerasa lelah, dan kekuatan fisik seorang wanita bagaimana mempertahankan untuk mendaki gunung-gunung yang tinggi itu? Pengalaman sih yang pernah itu di Gunung Lompo Batang ke Bawah Karaeng. Kan itu lintas, otomatis jaraknya jauh. Nah, itu saya ingat dulu saya tuh memiliki kelompok. Dari kelompok itu sekitar 9 sampai 10 orang. Nah, saya sendiri sebagai perempuan di situ, sendiri. Ya, sendiri. Jadi pada saat melakukan pendakian itu agak sedikit jenuh karena tidak ada teman perempuan untuk menemani curhat atau apa. Tapi di sisi lain itu ada para lelaki atau teman-teman cowok yang selalu menyemangati. Nah, semangat ini itu. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan bisa mendaki bersama. Terus saya sendiri sebagai perempuan dalam satu kelompok. Saya yakin ketika kamu berjalan dalam satu kelompok cuman kamu perempuan, laki-lakinya tentunya memberikan perlindungan. Kalau kamu lelah pasti dibantu juga begitu ya. Terus apa sih tipsnya bagi para kaum wanita yang ingin mengikuti jejak kamu tanpa kelelahan, karena membutuhkan kekuatan fisik yang harus besar nih untuk
mendaki gunung? Apa Ya, nih tipsnya? kalau saya sih kemarin mungkin tips buat teman-teman yang ingin melakukan pendakian khususnya perempuan itu kan paling pertama kita latihan fisik dulu. Oke. Latihan fisik minimal kita jogging, lari atau Oke. apa. Itu saya kemarin untuk melakukan pendakian itu saya melakukan latihan fisik 3 hari. Ya, 3 Ada hari. latihan fisik khusus ya? Iya, 3 Oke. hari. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa safety. Oke, agar tetap aman Iya. dan terkendali begitu ya ketika Iya, ada. dan juga yang pastinya perlengkapan kita Perlengkapan aman. harus lengkap juga Safety ya. semua. Terus tadi latihan fisiknya berupa apa sih? Kalau kemarin saya biasanya itu cuman lari, itu di pagi hari dengan sore hari. Oh itu aja ya, lari ya. Oke baik, itu salah satu masukan bagi seorang wanita yang kemudian ingin tetap kuat untuk menjalani aktivitas berat yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki. Nah, Abdul Raud Musadat juga ini adalah ketua panitia dalam rangka milad atau hari jadi OPAP Gempa yang ke-25 tahun. Bayangkan nih, organisasi yang mampu bertahan sampai 25 tahun. Namun tentunya masih ada di antara kita yang belum terlalu mengetahui keberadaan OPAP Gempa ini. Makanya kesempatan untuk mensosialisasikan. Dan kita tanyakan kepada Raup juga nanti kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan telah dilakukan dalam rangka hari jadi yang ke-25 dari OPAP Gempa setelah jeda terjawab. Mereka memang sudah menerima tentang peraturan yang sudah berlaku. Perlu ada sosialisasi. Kompas TV, independen, terpercaya. Ada sekelompok anak muda yang berlatar belakang dari berbagai kalangan mendeklarasikan diri mereka sebagai orang-orang yang hobi petualangan alam bebas dan juga pemuda yang mencintai alam begitu ya. OPAP Gempa. Tapi singkatannya memang paling pantas disebut gempa ya. Iya. Yang paling bagus ya. Ada kaitannya ya dengan bencana alam ini ya. Oke, baik. Ulang tahun yang ke-25 di bulan ini ya. Tapi sebelumnya ada beberapa rangkaian yang mereka adakan. Sebelumnya lagi kita lihat dulu beberapa kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan yang sudah terrealisasi, pendakian dan lain-lain. Kita lihat dalam bentuk dokumentasi berikut ini. Oke, ini adalah beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman OPAP Gempa. Ini bisa jelaskan apa ini? Ini salah satu rangkaian Natural Day yang akan dilaksanakan nanti. Jadi ini penyuluhan kesehatan gratis. Penyuluhan kesehatan gratis. Iya, yang Di keempat. mana ini? Di desa lingkungan Lembana. Lembana. Iya. Lembana yang terletak di kaki gunung Bawakaraeng. Bawakaraeng ya. Iya. Oke. Next. Masih dengan kegiatan yang sama. Ini apa ini? Ini pendakian. Pendakian. Di Iya. gunung apa ini? Di Gunung Gandang Dewa. Ini di Gandang Dewata. Hah? Gandang Dewata. Gandang Dewata di Mamasa. Mamasa, Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat. Oke, baik ya, banyak sekali kegiatan. Baik, dalam rangka hari jadi yang ke-25 tahun, kabarnya teman-teman OPAP Gempa melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan
sekitar 5 rangkaian kegiatan dan sudah terlaksana 4 diantaranya. Iya. Bisa dijelaskan 4 kegiatan yang sudah terlaksana ini apa saja sih dalam rangka hari jadi kalian nih? Ya, jadi alhamdulillah, izin Allah, 4 dari 5 rangkaian kegiatan sudah kami laksanakan bersama. Oke. Terus yang pertama itu adalah kegiatan penyuluhan kesehatan gratis. Di penyuluhan kesehatan gratis ini Di Lembana tadi ya? ya kami laksanakan di Lembana, kemudian bekerja sama bersama teman-teman dari volunteer dokter, Oke. volunteer dokter Sulsel. Terus setelah itu kami juga lakukan penyuluhan kesehatan gigi Di mana? di SD Impres Lembana. Jadi targetnya anak sekolah dasar. Mengapa teman-teman banyak menyasar ke Lembana begitu? Apakah memang karena ini terbentuk dari awal cerita pertemuan para pendaki di Lembana? Atau memang ada sesuatu yang belum terjamak di sana sehingga teman-teman menjadikan Lembana sebagai lokasi berbagai kegiatan? Yang pertama selain karena histori kan. Histori ya tadi ya, oke. Kami ada di sana, lahir di sana. Kemudian warga di sana sangat mendukung kami, menerima kami selama 25 tahun dengan kondisi kami yang luar biasa. Oke, baik. Kemudian kami juga lihat di daerah sana, di Lembana sendiri, untuk puskesmas lumayan jauh. Oke, berarti cocok ya, udah dilaksanakan kegiatan itu. Oke, tadi pertama penyuluhan, kemudian pemeriksaan gigi gratis. Yang ketiga? Yang ketiga ada sunatan massal. Sunatan massal juga, Iya, oke, baik. Jadi sunatan massal Dilaksanakan di mana? di Kelurahan Sambung Jawa. Sambung Jawa, Makassar ya? Iya. Oke, itu beberapa waktu lalu ya? Belum terlalu lama ya? Iya, hari Minggu kemarin. Hari tanggal Minggu 10. kemarin ya, Iya. sunatan massal. Itu ada berapa anak yang ikut di situ? Alhamdulillah dari sunatan massal yang kami lakukan ada 34 orang anak. Secara gratis ya? Iya, secara Oke, gratis. oke. Dan sunatan massalnya juga kami dibantu oleh teman-teman dari klinik Basnas Oke. dan beberapa teman-teman lainnya. Baik, yang ketiga, yang keempat? Yang keempat, donor darah. Donor darah, oke. Wow, semuanya adalah kegiatan-kegiatan sosial ya. Donor darah ini sudah dilaksanakan Iya, sudah tanggal 10. di tanggal hari yang 10 sama. kemarin ya? Iya. Berapa kantong darah yang terkumpul? Banyak ya? Ya, lumayan. Banyak ya, oke, baik. Dan yang kelima adalah puncak peringatan dari OPAP Gempa ini kapan dan apa rangkaian acaranya nanti? Jadi puncak acaranya kami bilang malam puncak merupakan kegiatan bertema natural. Natural Day, Iya, oke. yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 16 ini. 16 November, Iya. oke, di Tanggal mana? 16 November di Benteng Sombopu. Benteng Sombaupu. Bentuk kegiatannya, rangkaian acaranya apa Jadi aja? rangkaian acaranya talk show. Talk show, oke. Iya, dengan menampilkan beberapa narasumber. Oke. Yang pertama ada dari pendiri salah satu OPAP Gempa. salah bukan satu pendiri, bagian. pembina, Pembina. penasehat Oke. OPAP Gempa. Namanya Teta Asmin. Oke, Sinami. tema apa yang dibahas? Tema yang dibahas itu lebih ke mari beraksi, mari bersinergi, hijaukan bumi ini. Oke, mari beraksi, bersinergi, hijaukan bumi ini Iya. ya. Oke, selanjutnya selain seminar atau talk show? Selain seminar, talk show, kami juga ada panggung apresiasi musik Oke. dan beberapa performance dari Oke, teman-teman. jadi acaranya di tanggal 16 November mulai dari pukul Jadi acaranya opennya itu mulai 19.30. 19.30 ya. Iya. Oh, apakah ini terbuka untuk umum atau hanya internal OPAP Gempa aja? Jadi ini untuk umum. eksternal. Terbuka untuk Iya. umum. Oke, silahkan bagi Anda yang ingin menambah ilmu dan mencari tahu bagaimana pengalaman mereka hadir di tanggal 16 November di Benteng. Benteng Benteng Sombaupu. Sombaupu. Oke, di pelataran Benteng Sombaupu, Anda bisa mengikuti berbagai kegiatan dan lebih mengenal, dan juga mungkin Anda tertarik masuk dalam OPAP Gempa ini, boleh berkonsultasi dengan para personil atau tim atau anggota dari OPAP Gempa Makassar di tanggal 16 November nanti di pelataran Sombaupu Makassar. Oke, baik, kita kembali ke Rara. Rara sendiri tadi sudah dikatakan begitu ya, ada beberapa aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh para personil atau anggota dari OPAP Gempa, mendaki tapi tidak juga hanya sekedar berpetualangan di alam bebas, juga ikut membersihkan gunung dan lain-lain. Nah, Anda melihat bagaimana? Banyak pendaki yang kemudian berada di atas gunung, proses pendakian sudah dilakukan,
Tapi tidak jarang kita menemukan gunung yang kemudian banyak sampah-sampahnya. Apakah kesadaran para pendaki saat ini masih kurang sehingga itu terjadi? Begitu juga waktu kegiatan-kegiatan Lovely atau kegiatan yang di Malino ini yang setiap tahunnya, ketika acara selesai banyak lagi sampah-sampah yang berserakan. Bagaimana Anda melihat kesadaran pendaki atau para pecinta alam yang kemudian selalu meninggalkan jejak sampah di atas gunung begitu? Ya sebenarnya sih sasarannya bukan cuma hanya pendaki, tapi semua masyarakat, kalangan ya, betul juga kalangan. sih. Tapi kita berbicara soal para pendaki nih di gunung-gunung nih. Karena kan hampir dikatakan semua masyarakat itu sudah bisa melakukan pendakian. Ya. Jadi itu memang perlu kesadaran, perlu edukasi, perlu juga pengetahuan kita tentang bagaimana menjaga alam. Karena biasanya kita itu ketika kita mengetahui dampaknya, kita baru ingin melakukan pencegahan. Nah di situ ketika seseorang hanya mengetahui pencegahannya saja, dia itu kadang acuh dengan dampaknya. Jadi itu biasanya walaupun hanya kesadaran, tapi kita harus mengetahui dampaknya apa ketika kita hanya melakukan atau tidak membersihkan dari apa yang kita lakukan, atau contohnya melakukan pendakian. Kan ketika kita melakukan pendakian itu pasti ada sedikit sampah yang kita simpan. Nah itu perlu ada kesadaran bagaimana ketika sampah ini akan banyak di gunung dan pasti akan terlihat sangat tidak bersih seperti itu. Dan itu diwanti-wanti kepada tim dari OPAP Gempa ini ketika melakukan pendakian, jangan tinggalkan jejak sampah begitu ya. Dan itu dilakukan oleh sama semua tim yang ada di OPAP Gempa. Iya, karena setiap kami melakukan yang namanya kegiatan itu pasti kita selalu melakukan yang namanya kebersihan atau aksi bersih. Jadi setiap kita melakukan pendakian itu kita selalu sudah menyediakan trash bag atau tempat sampah yang memang harus kita bawa kembali. Artinya kita sampah yang di atas kita bawa turun kembali walaupun itu bukan sampahnya kita. Itu bukan dalam artian hanya kegiatan aksi bersih. Artinya ketika kita melakukan pendakian itu wajib bagi kita untuk membawa pulang sampah. Kehidupan dan kesadaran itu yang sudah disampaikan oleh Rarawani tadi bisa diterapkan di mana saja begitu ya. Tidak hanya para pecinta alam yang sedang mendaki gunung, itu bisa kita terapkan di lini manapun ya. Di Makassar juga ketika ada kesadaran dan mengetahui dampak yang terjadi ketika kita membiarkan sampah berserakan, pasti ada kesadaran yang muncul bahwa jangan lakukan itu begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa tersebar kepada semua orang bahwa menyadari meninggalkan jejak sampah itu tidak baik untuk kehidupan dan keberlangsungan manusia ya. Baik. Gimana sih teman-teman untuk yang ingin bergabung di OPAP Gempa? Apakah ada proses perekrutannya tiap tahun atau setiap saat ada proses perekrutannya? Bagaimana persyaratannya untuk bisa masuk di OPAP Gempa? Jadi dari OPAP Gempa sendiri 4 tahun terakhir melakukan penerimaan secara berturut-turut tiap tahunnya. Tiap tahun ya? Iya. Terus ada tahap-tahapannya, mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi, kemudian ada tes kesehatan fisik. Jadi masuknya juga nggak gampang ya? Ada pendidikan dasar juga? Iya, ada pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasarnya pertama teman-teman calon peserta diberi materi indoor, kemudian setelah itu teman-teman diberi waktu untuk persiapkan kembali alat-alatnya dan laksanakan outdoornya di alam terbuka. Ternyata rangkaian untuk masuk ke OPAP Gempa ini sama seperti rangkaian kita masuk CPNS nih kayaknya ini ya. Ada tes kesehatan juga nih ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, untuk di tahun ini apakah sudah proses penerimaan supaya pemirsa tahu nih yang ingin gabung ternyata cukup bersabar juga karena penerimaan hanya terjadi satu kali dalam setahun nih ya. Apakah tahun ini sudah dilakukan rekrutan atau di tahun depan lagi kita harus menunggu untuk masuk di OPAP Gempa ini atau bagaimana? Jadi untuk tahun ini alhamdulillah sudah. Sudah ya? Iya. Jadi tahun ini kami menerima, kan sebutannya untuk perekrutan namanya Prabu. Prabu ya? Penerimaan anggota baru. Jadi yang ke-10. Berapa orang yang masuk? 9 orang. 9 orang. Wow, ya, jadi dalam setiap tahun itu tidak terlalu banyak juga ya? Iya. Hanya 9, 10 orang mungkin. Itu
perekrutan untuk di tahun yang akan datang di bulan berapa kisarannya, supaya mungkin pemirsa sudah persiapkan diri? Jadi untuk teman-teman, para penggiat alam yang ingin bergabung bersama kami, insya Allah dia di pertengahan tahun. Pertengahan tahun ya? Oke, pantau terus Instagramnya Instagram Opap Gempa Makassar. Opap Gempa Makassar. Oke, baik. Terakhir mungkin dari kalian bisa mewakili mungkin Rara, apa nih yang harus kita tonjolkan, harus kita lakukan terkait dengan proses pendakian dan harapan keberadaan Opap Gempa di kalangan di berbagai kalangan di Makassar ini, harapannya seperti apa? Kemudian pentingnya menjaga lingkungan bagaimana? Intinya buat teman-teman yang menandakan dirinya sebagai penggiat alam bebas atau pecinta alam bebas, itu bagaimana kita memiliki kesadaran, mengetahui dampak dan mengetahui apa yang ingin kita capai, apa tujuan kita sebagai orang pecinta alam. Selain itu tidak hanya soal itu ya, tapi orang yang bergabung di Opap Gempa ini harus memiliki jiwa sosial. Iya. Karena gerakannya tidak hanya pendakian saja, tapi banyak kegiatan. Bayangkan aja dalam rangkaian HUT ke-25 Opap Gempa ini 5 kegiatan sosial sudah dilaksanakan. Itu dilaksanakan mulai bulan berapa ya? Atau di bulan Oktober mungkin sudah berlangsung semua? Jadi prepare-nya bulan 9. Bulan 9 ya? Oke, kemudian pelaksanaannya di bulan 11. Oke, baik. Terjadi dalam 1 bulan 5 kegiatan. Terima kasih telah hadir dan memberikan warna di kalangan-kalangan pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Teruslah berpetualang di alam bebas, tapi jangan lupa untuk tetap menjaga dan mencintai alam kita, dan teruslah menggelorakan jiwa-jiwa sosial kalian ya. Semoga kita aura-auranya terhempas ke kita nih ya, agar kita semuanya bisa memiliki jiwa sosial seperti teman-teman yang ada di Opap Gempa. Sukses, selamat hari jadi yang ke-25 tahun, usia yang begitu dewasa. Mudah-mudahan Opap Gempa ini memiliki andil dan peran yang baik di tengah-tengah masyarakat di Kota Makassar ya. Oke, terima kasih teman-teman dari Opap Gempa. Sekian dulu untuk Sapa Sulsel hari ini. Saya tutup sampai di sini. Endra Bakti pamit. Terima kasih telah bersama kami. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.